Shalom, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita boleh diberikan kesempatan sekali lagi untuk kita bersekutu dengan Tuhan dalam persekutuan doa Sabtu kita. Dan mari kita berdoa sebelum kita memulai perenungan kita dan doa-doa kita. Bapak yang baik, kami bersyukur untuk satu kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami, untuk kami boleh berjumpa secara pribadi dengan Tuhan melalui firman-Mu, melalui setiap perenungan yang kami renungkan bersama-sama, melalui doa yang akan kami naikkan bersama-sama. Kiranya Tuhan yang boleh menolong setiap kami, Tuhan yang memimpin kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat memahami firman Tuhan dan menghidupi firman itu. Di dalam nama Tuhan kami berdoa, amin. Saudaraku, hari ini kita merenungkan satu topik, menang atas jerat materialitas. Menang atas jerat materialitas. Matius pasal yang ke-6 ayat 20 dan 21 menjadi sebuah bagian yang kita renungkan hari ini. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak akan merusaknya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Saya yakin kalimat ini tidak asing bagi setiap kita. Dan sebagaimana yang dikemukakan di perenungan-perenungan sebelumnya, di hari-hari yang kemarin, seringkali kita menyadari bahwasanya berhala masa kini itu bukan sesuatu yang buruk pada dirinya sendiri. Kalau sesuatu itu buruk pada dirinya sendiri, maka kita akan mudah dan langsung bisa mengenalinya dan menghindarinya. Tetapi seringkali berhala itu adalah sesuatu yang pada dasarnya adalah baik, tetapi kita tempatkan sebagai yang paling utama. Sesuatu yang baik yang kita tempatkan sebagai yang paling utama. Ketika hari ini kita melihat tentang jerat materialitas, di mana dituliskan di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada, bukan berarti bahwasanya harta itu buruk, tentu saja. Bukan berarti bahwasanya materi itu buruk. Tetapi seringkali hati kitalah yang bermasalah. Hati kitalah yang berdosa, dan kita meletakkan harta secara salah di hati kita. Kita menempatkan materi yang baik itu sebagai yang paling utama. Dan kembali kepada apa yang Keller katakan, materi bisa menjadi berhala luar kita. Sehingga kita perlu menggali lebih dalam untuk menemukan berhala dalam yang ada di hati kita. Apa yang ada di hati kita sesungguhnya, sehingga ketika kita menemukannya, kita bisa menyelesaikan persoalan berhala materialitas ini. Apa yang kita cari dari materi? Bukankah kalau kita mau jujur, uang dan aset bukan tujuan akhirnya, kan? Uang dan aset itu bukan tujuan akhir, tetapi uang dan aset adalah alat untuk kita mencari apa yang kita rindukan. Apakah kita mencari misalnya kenyamanan diri melalui materi itu, sehingga kita akan melakukan segala cara untuk memastikan kita mendapatkan kenyamanan melalui uang, aset, dan materi, bahkan sekalipun kita harus mengorbankan integritas kita. Kita berpikir kalau kita punya uang, kita punya materi, kita punya aset, maka kita nyaman hidup kita. Masa depan kita terjamin, kita nyaman di masa depan juga. Atau kita mencari penerimaan melalui materi itu. Karena kita berpikir bahwasanya ketika kita punya banyak aset, waktu kita punya banyak uang, maka kita akan dipandang dan diperhitungkan oleh dunia. Atau sebenarnya kita mencari kekuasaan dan kendali, power and control. Bukankah kita juga sering kali melihat dan mungkin kita berpikir, kalau kita punya uang, kita punya materi, maka kita punya power. Kita bisa mengendalikan segala sesuatu seperti yang kita mau. Bukankah dunia kita seperti itu? Bukankah sudah menjadi sebuah rahasia yang umum, kalau orang punya uang maka dia punya power. Kalau dia punya uang maka itu bisa jadi pelicin akan kekuasaan. Apakah itu juga yang ada di hati kita? Maka sekali lagi, mari kita selidiki lebih dalam. Waktu kita terjerat kepada materi, kenapa? Apa yang kita cari di balik materi itu? Apa yang kita cari sesungguhnya? Menang dari jerat materi bukan berarti kita nggak boleh cari materi, kita nggak boleh jadi kaya, bukan itu tentu saja.
Menang dari jerat materi berarti kita tidak mengikatkan diri kepada materi sebagai alat untuk mendapatkan kenyamanan, penerimaan, kuasa, kendali, dan lain sebagainya. Menang dari jerat materi berarti bahwa kita tidak mencari dari materi apa yang hanya bisa diberikan oleh Allah. Arahkan hati kita dan tambatkan hati kita kepada Allah semata. Puaskan hati kita di dalam Dia yang memberikan kita kenyamanan. Dia yang memberikan kita penerimaan yang sejati. Dia yang memberikan kita kuasa sebagai anak-anak Allah. Sehingga kita bisa melihat dan menempatkan materi itu di porsinya yang tepat. Sehingga kita bisa mempergunakan materi itu sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan untuk kita kerjakan. Karena hati kita tidak lagi terikat dari dan kepada materi. Hati kita mencari kepuasan itu di dalam Tuhan, bukan kepada materi yang fana. Mari kita berdoa. Tuhan, selidiki hati kami. Evaluasi hati kami ya Bapa. Apa yang kami cari selama ini sesungguhnya? Mungkin secara tampak luar nampaknya kami terikat kepada uang. Kami menjadi orang-orang yang workaholic. Kami menempatkan pekerjaan kami sebagai yang paling utama, yang bahkan mengorbankan relasi kami dengan keluarga kami, relasi kami dengan pasangan. Kami mencari keuntungan bahkan ketika kami harus mengorbankan integritas, kebenaran iman kami. Bapak, ketika Engkau mendapati kami seperti itu, ampuni kami ya Bapak. Ampuni kami, selama ini kami tersesat, selama ini kami berdosa di hadapan Tuhan. Dan selidiki hati kami. Kenapa kami melakukan hal itu? Kenapa kami mencari materi lebih daripada yang lain? Apa yang hati kami cari dari materi sesungguhnya? Apakah itu kenyamanan diri? Apakah itu penerimaan, cinta, kuasa, kendali? Apa yang kami cari selama ini ya Bapak? Dan ketika Engkau menunjukkan hal itu kepada kami, maka tolong kami untuk membereskan hati kami dengan cara mengarahkan hati kami kembali kepada Allah. Dengan cara kami mencari kepuasan hati kami dari Allah saja. Ketika kami mencari penerimaan melalui materi, kami pikir dunia akan menerima kami kalau kami punya sesuatu. Tetapi dunia selalu bersyarat dan kami akan terikat di sana. Maka tolong kami untuk kami boleh menyadari penerimaan Tuhan sajalah yang memuaskan hati kami. Waktu kami mencari kenyamanan, waktu kami mencari kendali dan kontrol dari materi, Tuhan tolong kami, tundukkan hati kami, dan puaskan kami untuk mencari kenyamanan di dalam Engkau saja. Bahwasanya kami puas dan kami tenang, kami damai ketika kami menyadari bahwasanya kami memang bukan orang yang pegang kendali atas hidup kami, tetapi Engkaulah yang berdaulat, yang pegang kendali atas hidup kami. Mungkin ada saatnya kami gak punya kendali karena kami gak punya materi, tetapi kami percaya dan kami aman Engkau tetap pegang kendali atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa, Tuhan yang tolong kami, Tuhan yang jagai hati kami. Di dalam nama Tuhan kami berdoa dan minta tuntunan pertolongan Tuhan setiap saat. Amin. Saudaraku, mari kita memperhatikan pokok-pokok doa yang akan ditayangkan. Dan biarlah kita menaikkan setiap pokok-pokok doa itu dengan hati yang terus terarah kepada Kristus. Tuhan memberkati kita, Tuhan menolong kita.